Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 3? Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran PJOK ya. Oke, anak-anak kelas 3, hari ini kita akan membahas materi yang ada di bab 3. Nah, di situ ada aktivitas senam lantai dan gerak berirama. Nah, ini anak-anak pasti asing ya dengan aktivitas senam lantai dan juga gerak berirama. Oleh karenanya, untuk hari ini simak video pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak kelas 3, yang pertama kita akan membahas apa itu sih senam lantai? Apa itu senam lantai? Ya, benar sekali. Senam lantai adalah gerakan senam yang dilakukan di atas matras ya. Jadi bukan di atas lantai, tapi di atas matras. Kalau di atas lantai pasti anak-anak sakit, nanti badannya bisa benjol ya, karena lantai itu keras. Oleh karenanya senam lantai itu dilakukan di atas matras agar tidak terasa sakit dan keras. Nah, senam lantai sendiri disebut istilah latihan bebas karena dilakukan tanpa menggunakan alat. Ada berbagai pola gerak dalam senam lantai. Nah, dalam senam lantai itu ada banyak pola geraknya, ada banyak cara berlatihnya, antara lain ada gerakan bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Wah, banyak sekali ya. Nah, oleh karenanya di sini nanti akan ada pembahasan mengenai berbagai macam pola gerak dalam senam lantai. Nah, contoh kombinasi pola gerak dalam senam lantai itu ada yang pertama kombinasi bertumpu dan keseimbangan, biasa dilakukan dengan sikap lilin. Yang kedua kombinasi berpindah dan keseimbangan. Ketiga kombinasi tolakan, melayang, dan mendarat. Yang keempat kombinasi tolakan, melayang, putaran, dan mendarat. Yang kelima kombinasi berpindah dan berputar yang dibagi menjadi dua, yaitu berguling ke samping dan berguling ke depan atau roll. Nah, yang pertama kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Ini biasa dilakukan pada gerakan sikap lilin ya. Nah, sikap lilin ini gerakannya diawali dengan tidur terlentang ya. Tidur terlentang kemudian tumpuan pada tengkuk bagian belakang dan punggung bagian atas ya. Posisi tangan berada di samping badan ya, kakinya di atas. Nah, kegiatan senam lilin ini jika anak-anak belum bisa melakukannya sendirian, bisa dengan bantuan temannya memegang atau membantu untuk mengangkat kaki dan memegang kaki bagian bawah ya. Itu adalah gerakan bertumpu dan keseimbangan. Nah, kemudian kombinasi berpindah dan keseimbangan ini bisa dilakukan dengan berjalan di atas balok kayu ya. Kalau anak-anak tidak punya balok kayu, bisa dilakukan dengan berjalan di atas tali ya. Misalkan anak-anak punya tali rafia atau anak-anak membuat garis, boleh membuat garis di lantai, di lapangan atau depan rumah. Anak-anak bisa berjalan di garis tersebut dengan cara berjinjit ataupun berjalan biasa. Itu adalah kombinasi berpindah dan keseimbangan. Kemudian kombinasi tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, kegiatan ini biasa dilakukan dalam gerakan meloncat ya. Meloncat itu masih ingat ya, meloncat itu dilakukan dengan tolakan dua kaki, kalau melompat satu kaki. Nah, kegiatan meloncat ini diawali dengan posisi berdiri tegak, kemudian yang kedua tolakan ya, gerakan ketiga yaitu melayang di udara, keempat anak-anak bisa melakukan pendaratan.
Kemudian kombinasi tolakan, melayang, putaran, dan mendarat. Ini hampir sama dengan gerakan meloncat tadi ya. Yang berbeda hanya pada saat melayang anak-anak melakukan gerakan memutar. Ya, gerakan memutar kemudian kembali ke posisi semula. Nah, yang pertama berdiri tegak ya, tentu. Nah, ini kegiatan yang kedua, caranya anak-anak sebelum melompat atau menolakkan kaki, anak-anak perlu meloncat di tempat 3 kali terlebih dahulu, kemudian baru meloncat dan berputarlah tubuh ke belakang. Ulangi gerakan ke arah sebaliknya. Lakukan latihan dengan berhati-hati. Kemudian kombinasi berpindah dan putaran. Nah, ini kegiatannya bisa dilakukan dengan cara melakukan gerakan roll. Nah, untuk gerakan yang pertama ini berguling atau roll. Ini caranya adalah berguling terus ke samping. Tentu diawali dengan posisi tidur terlentang ya. Nah, setelah tidur terlentang, anak-anak bisa menggulingkan badan ke samping hingga kembali ke posisi semula. Ini posisinya tidur ya, bukan berdiri. Ini tidur terlentang. Nah, ini caranya. Kedua, tangan di samping badan. Gerakan pertama, badan ke kiri 2 kali, putar badan ke kiri 2 kali, sikap kembali awal. Itu adalah gerakan berguling ke samping. Kemudian kombinasi berpindah dan berputar atau putaran. Cara melakukan berguling ke depan ini adalah berdiri tegak di atas matras, kemudian berpandangan ke depan, letakkan kedua tangan di matras, tekuk siku, tempelkan dagu di dada, dan letakkan tengkuk di matras. Gulingkan togok ke depan. Bersamaan dengan itu, kedua kaki lentingkan ke arah jatuhnya badan. Kedua tangan membantu mendorong dalam usaha untuk berdiri. Nah, jadi kegiatannya ini atau berguling ke depan bisa diawali dengan cara jongkok ataupun berdiri. Kalau di contoh ini adalah berdiri. Nah, pada saat ingin berguling, kepala ataupun dagu ini jangan menoleh ke depan ya, ataupun didangakkan atau menghadap ke atas, tetapi menghadap ke bawah ataupun menempelkan dagu di dada ya. Nah, seperti yang kedua ini ya, dagunya ditempelkan di dada. Kemudian kalau sudah, anak-anak tinggal menggulingkan, tinggal mendorong kaki yang belakang ini, tinggal menggulingkan sampai ke posisi jongkok kemudian berdiri seperti semula ya. Itu biasa disebut dengan gerakan roll depan. Nah, kemudian apa itu gerak berirama? Nah, ini pembahasan yang kedua. Gerak berirama adalah gerakan senam yang tentu ada iramanya ya. Gerakannya dapat dilakukan dengan iringan musik atau tanpa musik. Kalau tanpa musik itu biasanya bisa dilakukan dengan irama tepukan ya, atau hitungan, nah, itu juga bisa, atau ketukan, itu juga bisa dilakukan untuk mengganti iringan musik dalam gerak berirama. Nah, ini berikut adalah contoh macam-macam dari gerak berirama. Ada apa saja sih? Yang pertama, melangkah dan menutup kaki ke depan dan ke belakang. Ada melangkah dan menutup kaki ke samping, ke kiri dan ke kanan. Ada jalan di tempat dan bertepuk tangan. Ada jalan di tempat dan ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan. Yang kelima, melangkah ke depan dan ke belakang sambil mengayunkan lengan. Yang keenam, melangkahkan kaki, mengayun dan memutar lengan. Nah, kegiatan berirama ini sangat banyak sekali ya. Biasanya gerakan berirama ini dilakukan pada saat melakukan senam ya. Senam pada saat hari Minggu ataupun pagi-pagi, itu senam irama yang biasa dilakukan sama warga sekitar ataupun ibu-ibu ya. Itu juga termasuk contoh gerak
senam berirama atau senam biasa disebut dengan senam aerobik yang ada iringan musiknya itu ya. Nah, itu sampai sini anak-anak kira-kira sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, untuk materi PJOK hari ini telah selesai. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar dan rajin berolahraga ya, agar imun tubuh anak-anak tetap kuat dan terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Oke anak-anak, untuk hari ini baru dan akhiri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.